Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Panji dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Gracilia Wilumarinda, NPM 18 10 10 20 80. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan M-Banking terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah, Studi Kasus pada BPR Bapas 69 Magelang tahun 2020. Langsung saja, di sini saya akan membahas 3 bab. Yang pertama adalah bab 1 yang terdiri dari pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab ketiga metode penelitian. Bab 1 pendahuluan terdiri dari yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yang mendasari saya melakukan penelitian ini adalah seiring dengan menurunnya jumlah industri perbankan di Indonesia dari tahun ke tahun, maka diperlukan suatu alternatif agar hal ini tidak terjadi lagi dan tidak terjadi secara terus-menerus. Dengan jumlah industri perbankan yang semakin hari semakin menurun ini, tentu berdampak terhadap keadaan ekonomi di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini jangan sampai terjadi lagi. Maka dari itu, suatu unit organisasi perbankan harus berupaya untuk mempertahankan industri perbankan masing-masing agar jumlah industri perbankan di Indonesia tidak semakin menurun. Nah, salah satu kunci untuk adalah bergantung pada nasabah. Nah, di sini setiap industri perbankan pasti berlomba-lomba untuk menarik dan mencari nasabah sebanyak mungkin. Namun di sisi lain, industri perbankan juga harus memperhatikan loyalitas nasabahnya yang sudah memutuskan untuk menjadi nasabah. Nah, kedua persepsi ini harus diseimbangkan agar industri perbankan tersebut dapat bersaing dan dapat berjalan secara terus-menerus atau going concern. Beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah diantaranya adalah kepuasan, ikatan emosi, kepercayaan, kemudahan, dan pengalaman dengan perusahaan. Di antara kelima faktor itu, semuanya harus diupayakan dengan maksimal agar bisa memperoleh kesetiaan nasabah. Nah, dari antara kelima faktor itu, faktor utama atau faktor yang mendasari pembentukan kesetiaan atau loyalitas nasabah adalah kepuasan. Kepuasan nasabah sendiri dapat diperoleh dari berbagai faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan diantaranya adalah kualitas pelayanan, kualitas produk, emosional, harga, dan kemudahan. Dari kelima faktor tersebut, faktor paling mendasar dalam meningkatkan kepuasan nasabah adalah kualitas pelayanan. Karena kualitas pelayanan itu merupakan faktor yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia. Dan keempat faktor lain akan berjalan dengan lancar apabila didasari dengan pelayanan yang baik kepada nasabah. Menurut Budi Agus Riswandi, salah satu alternatif yang dapat dipilih dalam meningkatkan kualitas layanan perbankan adalah dengan memberikan kemudahan kepada nasabahnya dalam melakukan transaksi. Nah, hal itu terwujud dalam wujud mobile banking atau biasa kita kenal M-Banking. Mobile banking merupakan suatu cara modern dalam melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan ponsel sebagai medianya. Dengan adanya M-Banking, maka nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi perbankan melalui genggaman dari manapun dan kapanpun saja. Implementasi M-Banking sudah dilakukan sejak tahun 2000. Namun meskipun sudah lama, dalam penerapannya masih terdapat banyak kendala dan keluhan dari konsumen terkait dengan pelayanan yang ada pada M-Banking, sehingga membuat beberapa nasabah memilih untuk datang langsung ke bank daripada melakukan transaksi melalui M-Banking. Nah, hal ini dicemaskan akan berdampak pada loyalitas dan kualitas nasabah terhadap industri perbankan. Berlandaskan dari permasalahan di atas, maka dari itu diperlukan suatu penelitian tentang dampak kualitas layanan M-Banking terhadap tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah. Selanjutnya, ini dapat kita lihat bersama-sama tabel perkembangan jumlah bank dari tahun ke tahun yang saya peroleh dari statistik perbankan Indonesia yang bersumber dari ojk.go.id. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berpedoman pada latar belakang di atas, maka penulis akan mengidentifikasi permasalahan apa saja yang akan dibahas pada penelitian ini.
Dasar utama permasalahan pada penelitian ini adalah penurunan jumlah industri perbankan dari tahun ke tahun. Padahal, lembaga perbankan merupakan lembaga yang berperan terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya, ada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka terdapat beberapa poin-poin yang akan menjabarkan permasalahan tersebut secara lebih terperinci. Di antaranya adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan perbankan melalui m-banking, bagaimana pengaruh kualitas layanan m-banking terhadap kepuasan nasabah, dan bagaimana pengaruh kualitas layanan m-banking terhadap loyalitas nasabah. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian, maka diperoleh tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui cara meningkatkan kualitas layanan perbankan melalui m-banking. Yang kedua, mengetahui dampak kualitas layanan m-banking terhadap kepuasan nasabah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kualitas layanan m-banking terhadap loyalitas nasabah. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, manfaat penelitian bagi objek penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga perbankan di Indonesia untuk memperbaiki sistem yang berkaitan dengan m-banking agar tujuan utama m-banking untuk memudahkan transaksi dapat tercapai. Dan selanjutnya, manfaat bagi akademisi penelitian. Nah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam pengembangan literatur yang akan datang. Dan yang ketiga, manfaat bagi pembaca. Bagi pembaca dan masyarakat luas, semoga dengan dilakukannya penelitian ini dapat meningkatkan penggunaan jasa m-banking yang ada di Indonesia agar mendorong negara Indonesia menjadi negara yang maju. Dan yang terakhir, bagi peneliti. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dari peneliti, yaitu bagaimana dampak kualitas layanan m-banking terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Selanjutnya, saya akan membahas bab kedua, yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama adalah m-banking. Menurut Budi Agus Riswandi, m-banking merupakan suatu layanan inovatif yang ditawarkan oleh bank yang memungkinkan pengguna kegiatan transaksi perbankan melalui smartphone. M-banking atau yang lebih dikenal dengan sebutan mobile banking merupakan sebuah fasilitas atau layanan perbankan yang dalam penerapannya menggunakan alat komunikasi bergerak seperti handphone dengan penyediaan fasilitas untuk bertransaksi perbankan melalui aplikasi unggulan pada handphone. Selanjutnya, kajian literatur yang kedua adalah loyalitas nasabah. Menurut Gibson tahun 2005, loyalitas nasabah adalah dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang untuk membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha tertentu yang membutuhkan waktu yang lama melalui proses pembelian berulang-ulang tersebut. Sedangkan menurut Vanessa Gavhar tahun 2007, loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu kepuasan, ikatan emosi, kepercayaan, kemudahan, dan pengalaman dengan perusahaan. Kajian pustaka yang ketiga adalah kepuasan nasabah. Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Dalam konteks kepuasan pelanggan, umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya. Menurut Irawan tahun 2009, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama adalah kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan kemudahan. Selanjutnya, pembahasan terakhir adalah bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan studi kasus yang merupakan penggalian informasi mendalam melalui permasalahan tentang dampak kualitas layanan e-banking terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Selanjutnya, data dan sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari perusahaan terkait, baik
baik melalui wawancara maupun melalui kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur terdahulu dan berasal dari website yang diperlukan. Selanjutnya, teknik pengumpulan dan analisa data. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang akan dibagikan kepada nasabah dan wawancara yang akan dilakukan kepada pihak perbankan. Lalu dari hasil tersebut akan dilakukan analisisnya. Analisis data di sini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan hasil kuesioner yang dianalisis dengan metode analisis naratif. Sekian presentasi tentang proposal penelitian tugas akhir dari saya. Jika banyak salah, saya mohon maaf.